Halo sahabat Stefani, balik lagi ke segmen Tanya Dokter Neni. Hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas apa itu jerawat. Halo Dokter Neni, senang bertemu dengan Dokter Neni lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang jerawat, Dok. Nah, berhubung ini kan biasanya kita tuh pasti jerawatan ya. Apa sih Dok penyebab atau faktor utama kita tuh berjerawat gitu? Nah, itu banyak penyebabnya. Salah satunya tentunya ketika anak mulai masuk ke usia remaja, itu hormon dalam tubuhnya itu sudah berubah. Jadi biasanya anak itu mulai berjerawat ketika dia mulai remaja. Kemudian juga genetik. Jadi kalau orang tuanya berjerawat, sebagian besar anak akan kemungkinan besar akan terkena jerawat. Kemudian juga penyebab yang lain adalah kebersihan. Kebersihan itu memegang faktor penting untuk jerawat. Kemudian juga ada obat-obatan yang memicu terjadinya jerawat, misalnya obat-obat hormon. Kemudian juga pemakaian kosmetik. Nah, pemakaian kosmetik ini juga kadang yang tidak tepat itu juga memicu terjadinya jerawat. Oh gitu. Kalau gitu jerawat itu tuh ada berapa jenisnya Dok? Apakah semua jerawat itu bisa sembuh? Jerawat itu bermacam-macam. Kita biasanya sebagai dokter kita akan membagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Yang membedakan adalah berapa jumlah komedo, kemudian papul. Papul itu adalah jerawat yang meradang merah-merah, dan jumlah pustul. Pustul itu yang jerawat yang sudah ada nanahnya gitu. Jadi itu yang membedakan. Kalau makin banyak terdapat papul, pustul, apalagi nodus-nodus itu yang orang awam bilang sebagai jerawat batu. Nah itu sudah kategorinya berat. Tetapi kalau masih komedo, jerawat itu masih ringan. Sedangkan sedang apabila sudah mulai tumbuh papul dan pustul. Gitu. Kira-kira nih ya, kalau begitu dari umur berapa kita udah bisa melakukan treatment untuk jerawat ini, untuk menguranginya? Kayak gitu, itu tuh bisa dimulai dari umur berapa Dok? Pengalaman saya selama praktek 17 tahun di Stefani, pasien termuda itu umur 10 tahun. Oh berarti dari umur 10 tahun udah bisa ya Dok buat treatment? Ketika dia sudah mulai tumbuh komedo yang cukup banyak, alangkah baiknya kalau segera dibereskan supaya tidak menjadi papul atau pustul. Apalagi kalau masih anak-anak remaja, itu kan energinya banyak, jadi keringat juga akan banyak sekali. Biasanya kalau kita amati mereka yang berjerawat itu cenderung keringatnya lebih banyak, karena ternyata kelenjar keringat dan kelenjar minyak itu kerjanya simbiosis mutualisme, jadi saling menguatkan. Jadi kalau seseorang itu keringatnya banyak, minyaknya banyak, dan kemungkinan untuk terjadi jerawatnya juga akan lebih besar. Gitu. Jadi selain melakukan treatment nih Dok, kira-kira hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jerawat ini gitu? Treatment ya, selain treatment tentunya kita harus memperbaiki perilaku. Misalnya yang paling penting itu kita harus rajin menjaga kebersihan muka, tentunya dengan memakai sabun yang tepat ya. Kalau kita di Stefani, saya biasanya menggunakan ini. Jadi sabun ini mengandung AHA dan BHA, dan kandungannya itu pas untuk anak-anak. Jadi ataupun untuk usia yang lebih lanjut juga sudah pas. Kalau kita menggunakan AHA yang terlalu tinggi, kulit akan menjadi lebih kering. Jadi kalau terlalu kering itu juga rentan untuk terjadi jerawat. Jadi tentunya kadar yang diperlukan itu dan pembersih itu harus bisa digunakan berulang kali, karena kalau jerawat itu kita harus menggunakannya berulang kali. Kemudian biasanya setelah sabun kita akan menggunakan toner. Nah tonernya ini juga bagus, ini punya sifat untuk komedolitik. Jadi tidak semua komedo itu kita bisa pencet-pencet kita keluarkan gitu. Karena kalau akan seperti itu biasanya pada anak remaja itu akan sakit dan mereka kapok lagi untuk datang. Nah, dengan menggunakan toner seperti ini, toner yang khusus dibuat untuk oily skin dan berjerawat, cukup ditempelkan di kapas, kita tempelkan, maka itu akan mengurangi komedonya itu menjadi lebih lembut, jadi bisa lepas. Selain
itu tentunya kita juga harus menjaga makanan ya. Makanan itu juga penting. Jadi ada makanan yang memacu untuk bersihkan jerawat, misalnya seperti protein yang tinggi, susu protein, telur, kemudian udang, kepiting, cumi, itu pada saat kita jerawat yang meradang itu sebaiknya jangan. Oh ya nih dok, ada pertanyaan dari sahabat Stefani. Kenapa sih kita harus cepet-cepet mengobati jerawatnya dok? Oh, karena ini karena kita itu harus mengejar masa keemasan, waktu keemasan atau golden time. Karena jerawat itu akan menimbulkan scar atau bekas yang sifatnya permanen seumur hidup. Jadi kalau kita nggak segera obatin, seperti kita lihat tentunya banyak yang muka yang agak kopeng atau scar, itu sangat susah untuk mengobatinya dan perlu biaya waktu yang cukup banyak dibandingkan kita mengobati jerawat. Jadi lebih awal kita mengobati jerawat, efek samping yang ditimbulkan oleh jerawat seperti scar, kopeng atau bercak kemerahan itu akan lebih cepat sembuh. Oh begitu, jadi memang ada masanya ya dok, biar lebih cepat. Jangan kayak, oh berarti didiemin aja gitu nggak bisa ya dok, nanti hilang sendiri gitu, enggak? Ya, hilang sendiri dengan bekas yang permanen. Oh susah ya, jangan ya. Sahabat Stefani kalau gitu jangan sampai kayak gitu ya, jangan telat mengobati jerawat kalian. Kira-kira treatment apa nih dok yang bisa kita lakukan untuk jerawat? Nah, kalau untuk membahas treatment nih ya, Cak, kita itu harus melakukan melihat kondisi pasien secara keseluruhan. Jadi ada bermacam treatment yang tersedia di Stefani Skin Clinic. Mulai dari kita bisa melakukan acne peeling, kemudian kita juga bisa melakukan rejuve acne, kita juga bisa melakukan injeksi jerawat, lalu kita juga bisa melakukan carbon peel laser, dan ada laser erbium juga bisa, laser fractional CO2 juga bisa. Tetapi tentunya itu tergantung dari kondisi kulit. Jadi alangkah baiknya sebelum melakukan treatment itu kita melakukan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu supaya nggak salah treatment gitu. Karena kadang treatment laser itu bagus, tetapi tentunya kita harus melihat tidak semua pasien itu siap untuk laser. Sedangkan acne peeling itu bagus juga gitu untuk yang komedonya masih banyak. Tetapi yang untuk yang komedonya nggak terlalu banyak, peradangan yang banyak, tentunya rejuve acne lebih bagus. Jadi alangkah baiknya supaya nggak salah kita konsultasi. Oh gitu, ternyata ada banyak ya dok treatment untuk jerawat. Nah untuk kalian sahabat Stefani, kalian bisa konsultasi nih tentang jerawat kalian tuh gimana. Untuk kalian yang takut ke klinik karena kayaknya di klinik ini mahal ya, tenang aja, kita ada mulai dari 150.000 dan promo kita tentunya ada banyak. Jadi jangan lupa datang ke Stefani terdekat kalian dan konsul dengan dokternya. Oke, makasih dokter Neni tentang penjelasannya. Nah itu dia sahabat Stefani, kalian udah ngerti kan apa itu penyebab utama faktor jerawat. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa komen di bawah ya. Dan kalian juga bisa konsultasi ke cabang Stefani terdekat di tempat kalian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah!